Iya. Silakan Bang, pertanyaannya apa? Oke, oke. Pertanyaannya begini, Bang. Itu katanya Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ketika dalam bentuk manusia dia sudah tidak berkuasa lagi untuk ketika ditangkap dan disalib itu, ya. Siapa bilang dia bisa disalib justru karena izinnya kok? Karena dia menyerahkan diri. Kalau dia nggak menyerahkan diri, nggak bisa ditangkap oleh siapapun, nggak bisa disentuh oleh siapapun. Bahkan di dalam penyaliban itu, dalam penderitaannya itu ada keselamatan kekal, ada pengampunan sehingga kita layak masuk surga. Itulah buktinya dia Maha Kuasa. Dalam penderitaannya sekalipun, dia tetap menunjukkan dia Elohim yang Maha Kuasa. Darahnya yang tercurah itu, yang bercucuran dari tubuhnya itu, membawa kita masuk surga. Nggak ada yang seperti dia. Iya. Begini, Mbak. Semestinya ketika dia Maha Kuasa itu, ketika mau ditangkap, dikepung, itu musuh-musuh yang mau menangkap dia itu, ya dia harus mempertunjukkan kehebatannya. Sebelumnya itu dia udah sering ditangkap, tapi selalu luput dari tangan mereka. Nih baca di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Karena Yesua mengaku Elohim, menjadikan dirinya Bapa, ya. Yohanes 10. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesua menghilang dan meninggalkan bait Elohim. Jadi tanpa seizinnya tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Yesua HaMasiah. Lalu kenapa dia mau disalib? Karena untuk itulah dia datang. Sebab di Yesaya 53 sudah dinubuatkan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Jadi melalui darah Yesua lah yang tercurah, yang bisa menyelamatkan dan membawa kita ke surga. Karena tanpa itu nggak bisa kita masuk surga. Jadi kenapa Yesua mau ditangkap, disalibkan? Karena di dalam penyaliban itu ada keselamatan kekal. Itulah buktinya Tuhan kami itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sudah terbukti, bukan nanti-nanti. Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang nggak Bang? Dan Maha Pengampun. Iya. Kan sesuai. Ada buktinya? Ada buktinya Bang. Sudah terbukti dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun Bang. Iya, masalah dia Maha Pengasih, Maha Pengampun itu urusan iman. Orang yang mempercayai. Berarti asal imani gitu ya Bang? Iya. Diimani saja. Masalah ketika kita kesalahan, masalah diampuni dengan tidak itu tergantung niat baik kita. Ya, berarti kan nggak ada buktinya. Mau dibuktikan bagaimana ketika kita memiliki kesalahan lalu kita bertobat? Lah, Yesus sudah terbukti dia Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kuasa. Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dan terbukti ketika dia disalibkan, darahnya tertumpah, ada manusia yang dia bangkitkan, ditempatkan di surga. Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Oh, di situ ada darah sebagai apa ya? Pengampunan. Darah. Ya iyalah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Di dalam kitab Imamat juga hanya melalui darah lah kita bisa mendapatkan penghapusan dosa. Oke. Mohon. Ya. Nah, begini. Darahnya Yesus sebagai pengampunan dosa bagi umat-umat yang mempercayai, kan? Iya, yang percaya kepadanya. Masa kamu nggak percaya langsung masuk nanti di surga? Enak kali kamu. Selama ini kamu menolak, menyangkal, ya kan?
Menghina lagi, giliran tiba nanti hari penghakiman, mau masuk surga, tiba-tiba kau. Mohon izin saya. Nah, seandainya tidak ada itu darah Yesus yang mengalir sebagai pengampunan, kira-kira seperti apa jalan yang lain sebagai pengampunan kalau seandainya tidak terjadi penyaliban itu dan tidak ada darah Yesus yang mengalir? 1 Korintus 15 ayat 17, memang betul kalau Kristus tidak pernah bangkit, tidak pernah disalib, mati dan bangkit, memang tidak akan pernah ada kebangkitan. Kita selamanya mati kekal dalam dosa-dosa kita. Tapi yang benar adalah 1 Korintus 15 ayat 20-23, yang benar adalah Kristus sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati, sehingga kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh karena kebenarannya, maka kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Betul. Tanpa penyaliban, tanpa kematian dan kebangkitan Yesua, tidak akan pernah ada pengampunan, tidak akan pernah ada kebangkitan. Kita selamanya mati kekal dalam dosa-dosa kita di alam maut. Tetapi kenapa dia mau disalibkan, mati dan bangkit? Karena begitu besar cinta kasihnya buat kita. Makanya dia terbukti Elohim yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Silakan saudaraku. Oke. Umat Muslim itu ketika mau bermohon itu kepada Allah yang tidak nampak, supaya ada sifat Thank you, adil Caim. pada seluruh manusia yang mempercayai. Nah, dalam Kristen, kira-kira bagaimana dengan orang yang buta, yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah melihat gambar Yesus yang disalib dan sebagainya? Kira-kira bagaimana dia untuk bisa mempercayai kepada Tuhannya itu? Kalau umat Muslim, orang buta dengan orang tidak buta sama mempercayai Tuhan yang tidak nampak. Karena hanya tergantung keimanan, keyakinan. Nah, kira-kira umat Kristen ketika ada yang buta, bagaimana dia bisa mempercayai ketika dia memejamkan matanya? Bagi orang yang bisa melihat, pasti akan terbayang bahwa ini adalah rupa Yesus yang disalib itu. Bagaimana dengan orang yang buta, yang tidak pernah melihat rupa Yesus seperti apa, tapi dia ingin meyakini bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana bisa nampak dalam pikirannya orang-orang buta? Ketika orang yang tidak buta kan ketika memejamkan mata akan terbayang, oh ini rupa Yesus, wajah Yesus ketika disalib. Nah, bagaimana dengan orang yang buta? Dia kan tidak, pasti keyakinannya akan sama dengan umat Muslim yang tidak pernah melihat bentuk dan rupa dari Tuhan itu sendiri. Kalian kalau menjadi seorang Islam itu bersyahadat kan, Bang? Iya, bersahadat. Syahadatnya apa, Bang? Syahadatnya apa? Asyhadu kan? Iya. Asyhadu artinya bersaksi. Betul nggak? Iya. Coba ucapkan dulu, Bang, syahadat kalian, Bang. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahasa Indonesianya apa itu, Bang? Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iya. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusannya, gitu. Iya. Apa yang mau di... Oke. Jadi kalau kalian kan, Bang, kalian bersaksi. Padahal bersaksi itu kan saksi mata. Dalam hukum Taurat, loh, saksi, Bang, aku bersaksi. Artinya, aku pernah melihat langsung. Sejak kapan kamu pernah melihat Allah, Bang? Sejak kapan kamu pernah melihat Muhammad? Melihat langsung. Sehingga kamu bilang aku bersaksi. Kan itu pengakuan iman kalian. Oke. Itulah kenapa saya, Bang, ketika diajak masuk Islam,
Bentar dulu. Ketika saya diajak masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Bersyahadat. Aku bersaksi. Saya bilang, mohon maaf bang, saya tidak mau bersaksi. Ya, saya tidak mau memperkatakan apa yang tidak pernah saya saksikan. Saya kan nggak pernah melihat Allah secara langsung. Saya kan nggak pernah melihat Muhammad secara langsung, atau nggak pernah mendengar atau melihat Allah menyampaikan kepada Muhammad. Ya, nggak pernah saya lihat bahwa dia adalah nabi yang diutus. Jadi mohon maaf yang segala hormat, ngapain saya bersaksi sesuatu yang tidak pernah saya lihat? Makanya iman kami bukan bersaksi bang. Sehingga di Yohanes 20 ketika Rasul Thomas, ya, Rasul Thomas kan menyaksikan penyaliban itu. Yesua benar-benar mengalami kematian. Lalu para murid menyampaikan kepada rasul-rasul bahwa Yesua telah bangkit dari kematian. Lalu Thomas menyatakan seperti ini, sebelum aku melihat dia secara langsung dan mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang itu dan melihat lambungnya yang ditikam itu, sekali-kali aku tidak percaya. Makanya Yesua tahu apa yang diragukan Thomas. Dia harus melihat dulu baru percaya, ya. Nah, ketika mereka ada dalam pintu yang terkunci, lalu Yesua datang tiba-tiba. Terima kasih Adi. Terima kasih teman-teman semuanya. Lalu, ya, Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 20 ayat 27, Yesua menyatakan, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menyatakan apa ketika dia sudah melihat langsung Yesua itu yang bangkit dari kematian? Ya Adonaiku dan Elohimku, ya Tuhanku dan Elohimku, ya. Maka jawab Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi baik saya maupun orang buta sekarang ini, kami memang nggak pernah melihat Yesua secara kasat mata. Tetapi kami beriman, kami percaya sesuai dengan apa yang telah disaksikan para nabi dan para rasul. Karena iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1-2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi iman kami itu yang telah disaksikan para nabi dan para rasul. Banyak nabi dan rasul yang menyaksikan secara langsung Yesua masih adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang maha kuasa, maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada selain dia. Lalu itu disebarkan ke seluruh dunia. Lalu kami percaya. Makanya pengakuan iman kami, aku percaya bahwa Yesua adalah Tuhan Elohim yang sejati, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat manusia. Itulah iman kami, pengakuan iman kami. Makanya baik orang buta, baik yang tidak buta, harus memang percaya menyembah Tuhan yang sejati itu, Yesua itu. Tetapi ingat, di surga nanti kita akan melihat semua. Semua, baik yang buta akan melihat, ya. Karena nanti di surga udah sempurna kita, semua melihat Yesua. Wahyu 21. Jadi seperti itu, bro. Ngapain kamu bingung-bingung? Karena bagaimana dengan orang buta? Lah, saya juga, walaupun saya bisa melihat, saya nggak pernah melihat dia secara kasat mata. Tapi apa yang telah disebarkan oleh para rasul, ya, apa yang telah ditulis para nabi yang mereka saksikan langsung, itu saya baca dan saya imani. Dan ketika saya mengimani juga, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesua. Walaupun semua kita di sini berbeda-beda pengalaman spiritualnya, ya. Nah, seperti itu bang, udah jelas. Jadi kami tidak bersaksi karena kami memang tidak pernah melihat secara langsung. Tapi kamu bersaksi. Sejak kapan kamu pernah melihat sesembahanmu? Silakan. Oke, gantian ya. Sudah lama. Kita harus bahas secara bertahap lah supaya jelas begitu. Kalau mau dibahas satu persatu, timbul lagi yang satu, akan menimbulkan sesuatu pertanyaan yang baru lagi.